anak-anak kan seneng datang di situ. Ya kita tarik lah, oh belikan drone. Ya bos, ya belikan drone lah, yang murah-murah dulu lah. Mereka kan udah tertarik seperti ini kan. Ya Pak cari koncone Pak Lurah lah. Barangnya apa regane murah. Gitu kan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Inspektorat Menyapa bersama saya Rizky Maulida. Dalam episode kali ini, Sobgas akan saya temani untuk membahas suatu tema yang menarik. Kenapa menarik? Sepertinya tema ini belum ada di podcast-podcast Inspektorat Menyapa lainnya. Dan saya senang sekali pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu dari jauh yang sangat spesial, yang sangat keren. Saya jumpa pun tadi terpesona ya. Oke, saya mau spill sedikit nih, tema yang akan kita bahas kali ini adalah dari Desa Anti Korupsi untuk Negeri. Desa Anti Korupsi itu apa ya? Karena sepengetahuan kita, kalau terkait tentang desa, sebuah prestasi desa, kita pernah dengar ada desa cantik, ada desa wisata, tapi ini desa anti korupsi. Nah, untuk mengulik lebih jauh apa itu desa anti korupsi, saya sudah kedatangan tamu yang tadi sudah saya sebutkan. Beliau ini adalah seorang panutan untuk mungkin contoh juga untuk desa-desa yang lainnya. Dan ada juga teman saya yang sangat-sangat keren. Beliau ini juga bisa, temannya banyak, para kepala desa di seluruh Jawa Tengah. Oke, langsung saja kita kenalan. Yang pertama saya akan sapa dulu Mas Isa Torik. Selamat pagi Mas Isa. Selamat pagi Mbak Rizky. Ya, Mas Isa ini dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Yang tadi saya bilang, beliau ini kenalannya, teman-temannya adalah seluruh kepala desa di seluruh Jawa Tengah. Hebat banget. Betul Mas? Betul. Amin. Relasinya banyak oleh kepala desa. Dan narasumber yang kedua ini adalah narasumber yang keren. Beliau adalah Bapak Anggora selaku Kepala Desa Banyu Biru, Bapak? Iya. Kepala Desa Banyu Biru. Kenapa Bapak Anggoro ini diundang ke podcast Inspektorat Menyapa? Karena Desa Banyu Biru ini adalah sebuah desa percontohan untuk desa anti korupsi yang dicanangkan oleh KPK. Oke, tidak mau lama-lama lagi, kita akan membahas tentang apa sih itu desa anti korupsi. Saya mau tanya-tanya dulu sini sama Mas Isa ya, Mas. Desa anti korupsi itu apa sih, Mas? Latar belakangnya kok tahu-tahu muncul ada desa anti korupsi? Ya, terima kasih Mbak Rizky atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi ngobrolin tentang desa itu menarik, jadi dengan segala dinamikanya. Khusus untuk desa anti korupsi ini sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mencanangkan pada tahun 2023. Jadi walaupun di 2022 pertengahan kita sudah mulai, kemudian 2023 kita canangkan Mbak Rizky. Jadi kenapa kok kemudian kita mencanangkan program ini? Ya ini adalah bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa. Yang mana kita tahulah bahwa yang namanya pemerintah desa ini kan di Jawa Tengah ini kan ada sekitar 7.000-an desa ya, 7.000 lebih itu dengan segala dinamikanya, yang mana mungkin ada di antaranya yang kemudian tersandung kasus korupsi. Nah ini sebenarnya yang tidak kami inginkan, sehingga untuk mencegah hal itu semakin banyak, nah kami melakukan pencegahan dengan membuat program Desa Anti Korupsi ini yang kami replikasi sebenarnya dari programnya KPK. Ya, gitu Mbak Rizky. Itu latar belakangnya, secara latar belakangnya seperti itu, untuk mencegah korupsi dari desa. Ya, dari desa. Seperti tema kita ya. Iya, dari desa untuk negeri. Untuk negeri. Ya, yang lebih skop yang lebih besar lagi. Iya. Bukannya dari desa. Nah, kalau tadi secara latar belakang, nah pengertiannya sendiri itu loh, desa anti korupsi kan. Kalau ada desa cantik itu desa apa, statistik apa ya? Statistik. Ya, kayak ada desa wisata, otomatis dia berkaitan dengan wisata-wisatanya gitu. Yeah. Kalau desa anti korupsi itu? Ya, desa anti korupsi itu desa yang
mengedepankan integritas dan peningkatan pelayanan publik serta transparansi dalam menjalankan pemerintahan desanya, Mbak. Jadi kalau kita lihat di dalamnya itu ada 5 komponen yang akan kita perbaiki atau kita tingkatkan. Jadi ada komponen tata laksana, ada pengawasan, ada pelayanan publik, ada partisipasi masyarakat, dan yang terakhir ini adalah kearifan lokal. Nah, jadi kelima hal inilah yang kemudian dalam desa anti korupsi kita ingin tingkatkan. Kita ingin gali, kita ingin tingkatkan sehingga apa? Sehingga outputnya desa-desa ini dia tidak lagi tersandung kasus korupsi nantinya. Nah, integritasnya meningkat, kemudian tata laksana pemerintahnya bagus, partisipasi masyarakat dan transparansi publiknya jalan, serta adanya budaya lokal yang dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di desa. Menarik ya sebenarnya. Nah itu secara umum ya, secara umumnya tentang desa anti korupsi. Nah saya mau menuju ke Pak Anggoro nih. Nah, Pak Anggoro sebagai desa percontohan desa anti korupsi nih Pak, ada beban nggak sih Pak dijadikan percontohan? Enggak juga ya, Mbak ya. Ya benarnya kan gini ya, ada prinsipnya desa itu kan yang bersinggungan langsung pada masyarakat ya. Jadi apapun yang terjadi, potret ya di desa, berinteraksi langsung. Tadi sampaikan pelayanannya gimana kan langsung head to head, tidak melalui apalah. Juga partisipasi masyarakat dan yang lain-lain tadi sampaikan. Tapi yang jelas bahwa masyarakat itu kan menuntutnya kan pelayanan cepat, free, tidak ada ongkos. Dan setelah itu kan ini di pelayanan di dalamnya ya, tapi yang pengelolaan di dalamnya keuangan dan yang ini kan ada tahapan-tahapan yang harus dari awal sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita terlena di perencanaan ini. Perencanaan partisipasi dari masyarakat bagaimana? Jangan-jangan ini kemauan kita dong. Nah ini kan susah kalau seneng tidak seneng. Nah ini kalau kita udah RPJM Des-nya, RKP Des-nya, ini partisipasi dari masyarakat untuk mengusulkan wilayahnya, kita susun satu dokumen dan kita jadikan dokumen, kita paparkan kepada masyarakat melalui media yang ada di desa. Kalau tidak ada medsosnya ya ditempel lah minimal kan seperti itu. Jadi masyarakat itu kan bisa, oh tempat kita nih lingkungan RT berapa, oh ini besok ada pembangunan ini, oh anggarannya seperti ini. Lalu nanti pada waktu pelaksanaannya, oh kita upload juga di medsos desa. Nah ditempel juga. Pelaporannya ini kan yang berat. Ya karena kan kalau dipanggil Mas Isa di gedung inspektorat kan keringat jagung nih ya. Tapi kalau ini kan santai nih beliau ya, ketawa-ketawa nih. Temennya banyak. Kalau pas gini enak, tapi begitu nah ini panggilannya ini apa gitu kan harimau, bukan menjadi ini, bukan menjadi sahabat, udah beda ini. Kalau gini teman, tapi nanti kalau pas ada sesuatu langsung udah. Iya, ini makanya kan jangan Apip ini kan memanggil kita dalam rangka ya membenahi kan sebenarnya. Karena kita dibenahi, ada bintek, ada evaluasi, ini bagian dari perjalanan suatu ini ya, suatu proses yang harus kita ikuti karena tidak semua desa memiliki SDM yang baik. Ya seperti saya contohnya, saya kan orang dari pinggir jalan ya, menjadi kepala desa, ilmunya gimana? Ya harus bertanya, harus sekolah. Ada hasil pemeriksaan dari inspektorat ya kita ikuti. Kalau kita bantah nanti jadi tambah bodoh kan gitu. Perangkat juga kita tingkatkan, ada bintek dan bintek secara mandiri atau mungkin juga dari dinas atau OPD banyak itu bintek-bintek yang sepanjang perangkat dan kita ini kemauan kita sesuai dengan disampaikan tadi bahwa dari desa anti korupsi untuk negeri, kalau kita kan dari desa untuk Indonesia. Ya itu aja, simpel sebenarnya. Iya, jadi bukan dijadikan sebagai beban karena apa? Karena sebenarnya kalau nih ya Pak bicara tentang integritas, kepala desa yang berintegritas ya pasti akan melakukan on the track ya. Dari mulai proses perencanaannya sampai pertanggungjawaban on the track ya. Itu bukan jadi suatu beban kan pastinya. Ya sebenarnya mungkin kalau saya enggak pandai bahasa mulu ya. Saya itu kepingin setelah pulang tidur enak, ngomong sama tetangga enak dengan ini enggak ada digerundel, kalau bahasa Jawa digerundeli tetangga. Nanti habis dari kepala desa nanti ceritanya miring.
Wah ini kan beban seumur hidup, anak cucu saya tidak usah mikir yang aturan yang ini. Pokoknya kita ngomong bahwa kita ini berdiri sebagai kepala desa dan perangkat, ini adalah mempertaruhkan nama sampai anak cucu loh. Ya itu kan bisa keren ini antara yang nanti dipanggil APIP, APH, diapakan, dipanggil APIP, APH, menjadikan narasumber atau mungkin didatangi orang sebagai tempat untuk menimba ilmu kan sama-sama keren ya. Tinggal kita pilih mana aja. Iyalah, seperti itu. Iya, nah, terus upaya-upaya yang jenengan lakukan untuk menjadi desa anti korupsi sehingga kok waktu itu jadi percontohan, terus kemudian berkesinambungan harusnya konsisten kan Pak. Nah untuk tetap mempertahankan status desa anti korupsi yang diperoleh desa Banyu Biru gimana Pak? Upaya-upaya gimana? Sebenarnya saya menjadi ini satu berkah juga ya. Jadi desa anti korupsi mendapat kepercayaan dari pemerintah. Ya banyak tadi sampaikan replikasi. Kalau kita ini anak kedua ya setelah Panggung Harjo ya. Nah, ya saya kan tahun 29 November 2022 itu kan di launching ya. Dan itu prosesnya ya sampaikan Mas tadi panjang ya bahwa proses ini sebenarnya kan tidak bisa instan. Proses ini kan diawali dari penataan yang pertama adalah manajerial dulu ya. Manajerial di dalam peningkatan capacity atau building capacity dari perangkat. Setelah itu kita juga menggunakan teknologi yang ada dulu. Yang paling sederhana yang mampu apa? Kalau seandainya HP cukup di WA group ya grup, kalau FB ya FB, IG IG, website. Karena apa? Di situ adalah tempat kita menyampaikan suatu program kepada masyarakat, masyarakat menyanggah atau masyarakat menanyakan, ini kan interaksi yang sangat luar biasa di sini. Dan ini akhirnya menimbulkan kesadaran masyarakat untuk anti korupsi mau enggak. Jangan-jangan nanti yang hanya lihat program di TV nasional, tetapi mereka nanti ya pas ada pilkades atau apa menunggu serangan pajar, ini kan sama bohong. Nah, ini kan yang tidak kita inginkan. Kalau memang clear ya sudah kita dari pemerintah sama nih, pokoknya ya tidak ada nih pungutan. Tidak ada ya, free semuanya pelayanan. Ya seperti itu juga masyarakat harus kita didik juga. Karena dari sekian masyarakat kan banyak juga masyarakat yang menghendaki proses ini Indonesia itu untuk maju, Indonesia emas. Ada juga masyarakat ini ya peduli, yang penting aku wareg kan, ini kan bahaya. Nah seperti inilah pendidikan melalui RT, lembaga, dan kita harus punya suatu lembaga juga. Kita tidak kuat Mbak. Kalau hanya pemerintah desa kuat beban seperti itu untuk menyampaikan di medsos. Kalau kita tidak punya kader digital, tidak dibantu oleh teman-teman Karang Taruna, tidak mungkin. Ya ini penting. Selain dari kebijakan, keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat ini kan keterlibat. Oh ini mereka minimal teman-teman di KIM Karang Taruna, dia menaikkan di web ataupun di IG ataupun di YouTube. Minimal teman-teman ini kan diskusi, oh desa kita seperti ini. Kalau toh nanti ada orang tua di luar konteks, dia kan bisa menjawab, dan ini penting. Karena selain untuk yang dunia luar, tapi kan kita juga harus membenahi di dalam. Keterlibatan partisipasi itu kan harus kesinambungan. Bukan hanya pada waktu musdus, tetapi keterlibatan mereka menjalankan fungsinya apa. Nah kalau masuk perangkat saya udah tua-tua, suruh YouTubean, ngedit tidak mampu toh Mbak. Yang mampu kan yang nom-nom toh. Tapi kan kalau kebijakan kami dengan BPD, ya kan. Yang lain-lain nanti sebagai ada masukan-masukan ngumplitin kan dari dusun, RT RW, ada PKK, ada yang lain seperti itu Mbak. Nah, kalau saya tangkap tadi berarti kan ada untuk mewujudkan desa anti korupsi itu tetap ketemu ya Pak, namanya kendala, ketemu namanya tantangan, ya kan Pak. Ya, terutama nih apalagi di era keterbukaan informasi nih, kendala di IT-nya, apalagi dengan SDM yang belum mumpuni seperti itu. Nah, itu upaya jenengan untuk nerobos itu bagaimana? Ya kita kan bicara yang sumbu pendek ya. Anggaran desa itu kan tentunya sesuai dengan, tidak bisa disamakan dengan yang satu desa dengan desa yang lain. Karena desa memiliki status desa dari tertinggal, berkembang, maju, mandiri, dan dana-dana itu kan berbeda-beda. Baik transfernya, dan ini kita harus realistis, kita harus pandai melihat prioritas. Nah di prioritas itu kita harus pandai-pandai menyisipkan
pembangunan bukan hanya fisik, tapi pembangunan adalah karakter building ya. Karakter building ini kan penting ya. Dalam ini karakter building untuk apa? Ya remaja, ada kader digital, ada karang taruna. Keterlibatan ini yang harus ini karena apa? Masyarakat mesti menanyakan sekarang paling gampang itu melihatnya ya dari medsos. Nah ini kalau kita tidak punya tim medsos yang kuat ya susah juga Mbak. Kita mau nyeken, barangnya kita mau nyeken aja masih gini nanti iklannya datang muter lagi ya udahlah beli scan jet seperti itu. Wah ini masih kurang Pak ini Pak. Berapa byte? Wah ini tambah satu lagi lah. Wah 250 kurang nih, tambah lagi biar 500. Ya ini kapasiti itu yang harus kita pikirkan. Juga termasuk peralatannya kita harus berpikiran, waduh ini walaupun VGA tapi RAM-nya masih 4 ya enggak bisa dong. Ya minimal 12 naik lah untuk edit. Anak-anak kan seneng datang di situ. Ya kita tarik lah. Oh belikan drone. Ya bos ya belikan drone lah. Yang murah-murah dulu lah. Mereka kan udah tertarik. Seperti ini kan. Ya Pak cari koncone Pak Lurah lah. Barangnya apa ergone murah. Ini penting ini. Itulah yang kita alami untuk remaja. Kalau orang tua ya kita dorong. Kita pakai KIM. Ya kelompok informasi masyarakat ini kan udah berbeda lagi. Mereka yang nyampaikan mungkin kita punya ya ada Kim, ada Pak Asyadi, ya dia bisa masuk di kalau seperti ini dia kan juga kiai lah. Ya, contohnya ya gitu ya. Oh di pengajian dia ceritakan apa. Kita juga deketi. Karena apa jujur ya. Kita itu kan ada beberapa ada yang didengar oleh warga itu adalah pemerintah dan para tokoh agama. Ya kita menyampaikan lewat RT RW dong, ke bawahnya sampai akhir lah organisasi yang lain. Tapi untuk ini kan kita juga harus minta tolong dong tokoh agama dong. Pak Kiai, Pendeta, Romo, mohonlah sampaikan pada waktu khotbah Minggu, misa, khotbah Jumat itu sampaikanlah ada kelompok-kelompok majelis yang ada di lingkungan sampaikan ini kan efektif. Nah, kalau kita ndak ini ya kalau kadang-kadang kan terkendala aduh biayanya gimana bos ya masa kalau pengajian kan sudah ada panitianya dong kita kan sebenarnya kayak numpang aja kan? Numpang aja lah numpang keren aja kan gitu masa Jumatan minta ini Jumatan kita ngeluarin untuk infak ya kan jariahnya masa di gereja juga sama sama masa ini tinggal kalau pendetanya ngomong kan kita nerima madunya aja inilah kadang-kadang yang kita yang simpel-simpel lah isi itu lah. Kadang sampai kepikir ke sana ya harus ada yang menyampaikan sesuatu harus ada uangnya, harus ada dananya yang dikeluarkan. Padahal enggak juga gitu. Itu orang memahami sosialisasi itu harus ditarik oleh pemerintah desa akhirnya beban di desa. Ini kan semuanya nanti habis. Bayangkan aja saya 51 RT. Habis kan? Nah gratis dong. Kita kan baik-baik tujuannya baik. Tidak ada satu ajaran agama apapun yang mengajarkan korup. Ya kita kan masuk simbiosis mutualisme lah seperti itu. Ya gitu aja lah. Masuklah ke forum-forum seperti itu pengajian dan toh kita juga menyampaikan kebaikan kan. Menyampaikan nilai-nilai integritas itu kan menyampaikan nilai kebaikan. Seperti aja itu di lewat khutbah, lewat ceramah gitu ya. Itu yang paling gampang. Keren ya Mas ya? Oh keren sekali. Dan pola pikirnya jauh gitu. Oke, kembali ke Mas Isa nih. Nah terus kalau selaku kita di Provinsi Jawa Tengah nih ya, bagaimana upaya untuk mewujudkan desa anti korupsi? Ya jadi kita terus melakukan upaya bersama-sama. Tentunya nggak bisa sendiri. Kita juga jadi gini, kita melihat tadi Pak Anggoro menyampaikan kondisi SDM di pemerintah desa. Seperti apa gitu kan, yang barangkali banyak atau terdapat hal-hal yang harusnya perlu ditingkatkan lagi dan perlu kita ketahui bahwa kasus korupsi itu tidak terjadi hanya karena niat jahat semata. Kadang-kadang itu terjadi karena ketidaktahuan, ya kan Pak, nggak tahu kalau itu nggak boleh, nggak tahu kalau harus bayar pajak, nggak tahu harus begini-begini, nggak tahu karena ketidaktahuan. Oleh karena itu desa anti korupsi ini juga hadir sebagai jalan untuk memberikan edukasi sebenarnya, pendampingan terus-menerus. Tadi Pak Anggoro menyampaikan, kalau kita datangi tim desa anti korupsi kan pasti senang karena selalu diingatkan, loh ini yang benar seperti ini loh Pak, yang ini mungkin perlu ditingkatkan, perlu dilibatkan masyarakat secara luas, itu yang kita dorong.
Nah, untuk implementasinya, kami dari pemerintah provinsi menggandeng pemerintah kabupaten, yang dalam hal ini Inspektorat dan Dispermasi Kabupaten kita ajak untuk bersama-sama, yuk kita desa ini kita apa namanya bersama-sama, kita bersama-sama datang ke sana, kita dampingi, kita arahkan untuk tadi ke jalan yang benar, gitu, begitu kira-kira ke jalan yang benar agar apa? Agar tidak tersandung kasus korupsi. Karena sebenarnya semua indikator desa anti korupsi itu sudah ada semuanya, gitu Pak. Sudah ada semuanya, mulai dari RPJMDes, RKPdes, APBdes, ini penganggaran, kemudian LPPD, LKPPD, IKPPD, itu semuanya sudah ada. Sampai pokoknya bagaimana cara membuat regulasi, bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran, membuat infografis, itu semuanya sudah ada. Hanya saja kadang-kadang pelaksanaannya ini ya barangkali hanya sebatas formalitas ya, atau mungkin memang ada yang beberapa tahap yang tidak dilaksanakan. Misalnya contoh dalam hal ini paling gampang publikasi saja. Kan enggak banyak ya Pak, desa yang punya website sebagus Banyu Biru itu kan nggak banyak. Nah ini kita dorong yang desa-desa yang lain, ayo websitenya ini bagian daripada akuntabilitas masyarakat, akuntabilitas publik, supaya masyarakat mengetahui informasi-informasi yang ada di desa gitu. Kalau memang desa ini bagus, ya disampaikan di website itu. Karena sekarang eranya kan era teknologi digital ya, jadi keberadaan website ini sangat penting untuk melakukan publikasi seperti itu. Kemudian desa ini juga, desa anti korupsi ini pendekatannya tidak hanya strukturalis ke pemerintah desa saja, tapi juga kulturalis, jadi ke masyarakat. Artinya tidak bisa hanya pemerintah desa saja yang bergerak ya Pak. Harus ada masyarakatnya, BPD, tokoh masyarakat tadi Bapak menyebutkan kiai, tokoh agama ya. Nah itu juga harus bareng-bareng bersama. Nah kalau hanya jalan satu, ini akan sulit untuk mewujudkan desa anti korupsi. Tapi harus ada keberadaan secara kultural dari masyarakat, kesadaran masyarakat tadi Pak Anggoro juga sudah menyinggung bagaimana kita menyadarkan masyarakat pentingnya sikap-sikap integritas, menanamkan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat, dan juga diimbangi pelayanan atau integritas dari pemerintah desa itu sendiri dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Itu sebab kita akan kolaborasi bersama-sama kabupaten dan tentu dengan pemerintah desa dan masyarakat desa, begitu. Menarik ini tadi kan tadi bilang Mas Isa bahwa korupsi itu bukan hanya karena ada niat dan kesempatan ya, tapi juga karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Terus saya mau nyambungin sama kultural nih, sama masalah kebiasaan. Kebiasaan lokal di situ. Ya menarik nih. Jadi ketidaktahuan itu tuh jadi kayak kadang perangkat desa, para desa sama masyarakat itu kayak udah kebiasaan. Jadi kalau umpamanya di masyarakat minta pelayanan, itu memberikan sesuatu, tanda terima kasih. Itu kan perangkat desa pun mungkin kadang oh ya udah diterima aja gitu. Karena mungkin tidak tahu bahwa itu tuh nggak boleh gitu. Iya, betul. Padahal nah di lingkungan mereka itu biasa kayak gitu. Itu gimana nyikapinya? Iya, apalagi kalau kita ngomong dalam hal ini gratifikasi ya. Salah satu delik tipikor itu kan gratifikasi. Yang mana ini kalau di desa itu secara kultur budaya itu ya orang Jawa itu ya suka memberi kan Mbak, suka memberi, saling memberi gitu kan. Nah, hanya saja ketika ini dalam ranah tugas atau pemerintah, nah ini yang mesti kita atur. Nah, artinya memberi yang ini kita sampaikan ke masyarakat desa itu bahwa memberi itu boleh, ya, memberi itu boleh, tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah ketika perangkat desa itu bertugas, bagaimana tugasnya, kemudian diberi gitu. Itu yang kita kita pesan agar tidak dilakukan gitu. Di luar bertugas, di luar kedinasan ya kedua nggak apa-apa, karena masih saudara atau acara adat, acara agama ya kan ngasih berkat. Kalau di desa itu kan apalagi ada budaya-budaya ya, misalnya ada nyadran atau apa, bagi-bagi makanan atau apa itu kan kunjungan itu kan boleh, nggak masalah seperti itu. Karena ya itu masyarakat tuh agak susah kalau di mereka ya buatan parah nggak boleh, lalu udah kebiasaannya kayak gitu kok ya, mungkin dijelasin gitu ya selama dalam meminta pelayanan saat bertugas sebaiknya jangan. Tapi kalau di luar itu
seni persaudaraan, oke gitu. Ada menambahkan kan? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin kalau di gitu di Jasa Payung Biru gimana? Kalau di Payung Biru ini ada beberapa upaya ya, ada upaya. Jadi kami mempunyai aplikasi support ya, surat pengantar RT online. Ini yang buat anak bangsa kita sendiri, gitu kan. Nah, ya namanya Mas Kondom ya, difabel itu. Dia bisa nggak aplikasi. Aplikasi itu kita pakai, jadi masyarakat tidak susah-susah lagi datang ke desa. Dengan di rumah, dengan pakai HP-nya, dia sudah dapat mendapatkan pelayanan. Itu diantaranya untuk menghindari antara memberi dan menerima tadi. Salah satunya seperti itu. Kalau toh memang ada yang memberi lagi, di desa kami ada buku ini ya, buku catatan khusus untuk warga ataupun juga kalau ada kunjungan memberikan cindera mata. Kita tulis semuanya. Keperuntukan apa kalau makanan ya untuk kerja bakti. Oh ini kalau ya mohon maaf kalau mungkin makanan kalau enggak yang kayak buah, enggak mungkin kan disimpan lama kan. Iya. Ya kita berikan orang kerja bakti. Ya, ada Ya, catatannya. ada catatannya. Yang penting nilainya tidak di atas 3 juta ya itu masih kita. Tapi nanti kita itu kan selalu kita scan, kita laporan ke inspektorat ya per 3 bulan ya. Jadi catatan itu berjalan. Iya. Seperti itu. Jadi kita membedakan tadi sampaikan Mas Isa jelas kalau di rumah bukan sebagai kepala desa oke lah adat yang berlaku tapi begitu sudah di kantor beda dong Iya. urusannya kan beda yang memberikan apa itu harus tercatat. Tuh. Kita pernah diberi itu bingkisan lukisan ya, harganya mahal ya ya kita tulis kita pasang kan tidak saya bawa pulang Oh, dipasang di kantor. di kantor. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tren kita kadang-kadang kan sepele ya, hal-hal sepele bingkisan seperti itu kan kadang sepele karena dari kecil kebiasaan ini yang akhirnya nanti menjadi tidak baik itu kan seperti itu. Tapi kan ada hal yang luar biasa ya, adanya adran, ada yang lain-lain ini kan menjadi satu media di mana keguyupan, kerukunan ini kan tidak menyentuh dalam sampai di aspek di pemerintahan, tapi justru menguatkan tolong menolong dan yang lain. Misalnya ini tempat kita ini kan ada kebiasaan. Kalau dulu, ini jujur Mas ya. Kalau dulu kan itu kan diambil kan dari dapat BenQ 100 juta. Ini rabat beton. Orang tidak akan mau bekerja kalau tidak ada selamatan. Nah, dulu kan bisa itu diopek lah ini. Nah, sekarang tidak bisa, opeknya di mana nulisnya? Nggak ada itu posnya, nomenklaturnya. Ya udah, panjenengan itu untuk dari sisi masyarakat swadayanya. RT yang ketempatan mengeluarkan untuk selamatannya. Kan itu kan bisa juga. Nah, ini kan kayak pengertian karena ini nanti kalau dana berkurang sekian, ini kubikasinya gimana, volumenya gimana. Kan kalau ya ini kena 2 juta ini. Wah, 2 juta kalau semen berapa? Kali berapa? Jadi jenengan bangunannya nanti kurang. Nah, masyarakat akan lebih gampang diketuk untuk mengeluarkan bentuk makanan, sedekah makan itu paling gampang. Dibandingkan duit loh. Kalau duit satu orang 50.000, oh Banyuwangi Anyar nggak selesai itu 1 minggu itu. Tapi kalau ini untuk sedekah, kamu telurnya, kamu tempenya, kamu rapotnya, kamu nasinya, jadi itu. Gampang itu Mas, kalau di desa seperti itu gampang. Jadi itu gotong royongnya ya itu, tinggal Pak. kita bagaimana pendekatannya ya. Iya. Pendekatan dengan masyarakat menyampaikan seperti itu. Ya kalau open sih oke masyarakat sebenarnya. Nah, berarti kalau tadi berarti kan ada mensiasatinya bagaimana nih? Terus kalau pengalamannya yang paling berkesan nih setelah dijadikan desa anti korupsi, pengalaman yang paling berkesan apa? Oh ya jelas lah ya. Pertama kan tidak dalam putaran satu windu itu desa itu menjadi tempat untuk launching itu kan tidak mungkin Mbak. Kalau provinsi oke lah ya kedatangan pejabat nasional ya. Karena seperti kami kebanggaan loh Mbak. Ya kebanggaan itu belum 10 tahun belum tentu ada datang lagi ke situ. Ini kan pejabat negara datang di situ masyarakat guyup kerja baktinya guyup mereka bangga. Wah bangga sekali mereka. Dan kita yang bagian dari perangkat itu juga menjadi kebanggaan tersendiri manakala kita menerima saudara-saudara kita dari luar daerah datang kepingin meniru kita dalam hal yang baik. Nah ini kan yang kadang-kadang kan
kita kadang tidak sadar ya, secara tidak langsung datang orang lah 50, 40, berapa kali yang datang, berapa kita memberikan sesuatu, oke lah tidak usah banyak-banyak, 30% aja lah mereka yang paham dari yang datang. Kan tadi sesuai dengan tema, desa anti korupsi untuk Untuk negeri. negeri. Kalau kita kan dari desa untuk Indonesia, kan hampir sama kan. Nah ini kan sebenarnya semangat ini yang harus kita ada. Bayangkan nanti saya datang ke Bali, saya datang ke luar daerah, bos, Mas Agoro, mampir sini, enak saya. Iya. Banyak saudara juga kan, keuntungannya seperti itu. Dan keuntungan yang lainnya adalah itu memberikan rasa trusting masyarakat untuk lebih membangun desa bersama itu lebih. Itu yang kita rasakan itu. Kalau disederhanakan itu ketika sudah menjadi desa anti korupsi itu menjadi aman dan nyaman, Pak, dalam bekerja gitu. Aman. Aman dalam bekerja, nyaman setelah bekerja juga nyaman. Kan kadang nih ada orang ketika bekerja merasa ini kan, merasa aman, tapi ketika di rumah dia dihantui oleh dipikirkan, wah aku gini-gini ngego-ngego gitu kan. Tapi kalau insya Allah dengan desa anti korupsi ini dengan mengimplementasikan 5 komponen tadi aman dan nyaman. Nah, tadi bilang pokoknya habis dari kerja pulang udah pokoknya main tidur. Udah iya. Udah ya nggak mikirin itu lagi ya. Nggak mikirin ditagi-tagi apa gitu ya. Iya. Kembali ke Pak Anggoro nih, apa yang dirasakan perubahannya nih Pak sebelum dan setelah menjadi desa ankor? Pasti ada perbedaan ya Pak? Yang jelas pekerjaan sebenarnya lebih nyantai. Kalau tanggung jawab lebih besar. Karena kan secara moral kan itu. Tapi kenapa lebih pekerjaan lebih ringan? Iyalah karena kan dengan ini kan semuanya kita kan sudah menata. By sistemnya. Ini kita harus yang upload yang kita simpan mana harus kita PDF kan segala macam. Jadi dokumen sudah digital, sebagian tinggal nambah-nambahi. Kalau ada pertanyaan atau permintaan dari dinas instansi ya tinggal ambil. Ringan, cuma tanggung jawabnya karena kan tanggung jawab moral kita juga mempertahankan, juga kita harus menyampaikan, kalau bahasa Jawanya getok tular ya, melebarkan sayap, menyebarkan virus-virus kepada teman-teman, karena banyak teman-teman yang masih apatis dengan desa anti korupsi. Wah beban lah nantilah gini-gini lah, ini loh kadang-kadang pertanyaannya kadang-kadang yang nggak bagus, untuk opo dapetnya apa tuh? Nah ini loh, mereka kan sumbunya pendek. Kalau sumbu panjang enggak, pertanyaan tidak seperti itu dan tidak akan mengeluarkan pertanyaan itu. Kalau ada pertanyaan gitu, jenengan jawab apa? Kalau saya gini, ya kepengen tidur lebih nyaman atau tidak? Itu kan ya kalau kita jawab dengan ulasan kepanjangan. Itu kepanjangan ya nanti kan reklamasi kepengen tidur lebih nyaman tidak, cuma itu aja, simple. Dan anak cucu dikenang itu dari kita, sejarah kita, yang baik atau yang jelek tergantung kita, udah simple aja. Sudah terstruktur, sudah dibantu sama yang tadi ya Mas, 5 komponen 18 indikator itu ya. Sudah terbantu banget ya, jadi memudahkan ya Pak. Terstruktur. Nah terus Mas Isa nih, tantangan nih yang dihadapi nih selama Mas Isa dan teman-teman mendampingi desa anti korupsi? Ya, jadi desa itu kan urusannya banyak Mbak sebenarnya. Jadi urusannya banyak, secara administrasinya juga mungkin Pak Anggoro merasakan juga macam-macam. Jadi sementara itu SDM-nya terbatas. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kita. Di tengah-tengah SDM terbatas dan banyaknya tugas-tugas yang ada di desa itu, kami mencoba untuk masuk ke dalamnya, untuk di sela-sela itu kita ajak, ayo kita arahkan, kita perbaiki bareng-bareng. Memang ini sebuah rutinitas, seperti RKPDes itu pasti udah bulan Juli itu udah siap-siap, udah bikin ini. Kemudian habis itu dilanjutkan dengan Musdes RKPDes, kemudian Musdes APBDes penetapan. Nah, itu sebenarnya rutin. Tapi di sela-sela itu sebenarnya banyak juga dia. Karena pertanggungjawaban DD misalnya dana desa itu juga TW1 TW2 udah dianu semuanya. Itu sebenarnya tantangan kita lebih ke sana sih. Artinya kita mensinkronkan jadwal reguler yang ada di pemerintah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan implementasi desa anti korupsi ini. Nah, siasatnya bagaimana? Selalu yang saya sampaikan adalah bahwa
sebenarnya komponen ini tidak ada hal yang baru gitu. Semuanya ya sudah jalan semuanya, hanya saja perlu pendokumentasian dan perlu keseriusan yang lebih gitu loh untuk menunjukkan bahwa ini berjalan sesuai dengan indikator desa. Contohnya partisipasi gitu kan. Selalu kalau di partisipasi kan kita minta mana indikator atau bukti dukung bahwa sudah melibatkan masyarakat gitu kan. Padahal mereka mengatakan, lupa kalau musdes ya pasti melibatkan masyarakat kan, sudah melibatkan RT RW, tokoh sudah diajak lah. Sekarang apa? Makanya kita minta kayak daftar hadirnya, dokumentasinya, publikasi di medianya. Kemudian kegiatan swakelola, apa benar swakelola sudah melibatkan warga, gitu kan? Lah sudah Pak nih, tapi kan kita perlu bukti dukungnya ya. Perlu daftar hadirnya, yang ikut kerja berapa, kemudian dokumentasinya. Itu aja yang nih, sama budaya lokal yang sudah jalan di desa rutin itu kan sebenarnya sudah rutin berjalan. Kita minta dokumentasinya aja, itu yang sebenarnya tantangannya lebih ke hal teknis itu. Selain ya dari yang disampaikan Pak Anggur tadi, non sewu ini karena banyak juga desa yang mungkin berpandangan lain terhadap desa anti korupsi ini, ya. Dengar katanya kan sudah agak gimana gitu, Mbak. Wah, makanya kita yakinkan bahwa ini bukan apa-apa gitu loh. Ini adalah bagian dari kepedulian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk mencegah korupsi di pemerintah desa gitu loh. Dan akan kembali ke desa juga. Dan akan kembali ke desa, manfaatnya kan ke desa tadi, aman dan nyaman itu. Bayangkan sekarang kalau tadi misalnya pembangunan rapat beton 100 juta, kalau itu terlaksana 100% kan enak. Yang merasakan kan masyarakat. Sebaliknya kalau 100 juta tapi yang dilaksanakan hanya 70 atau 60%, kan berimbas pada apa? Kualitas beton kan? Nah, yang merasakan siapa? Kan warga, masyarakat, kan gitu. Nanti apa istilahnya nyalahin lagi ke perangkat desa, ke aparat desanya. Iya. Gimana padahal ini sendiri. Iya, dibuat-buat sendiri kan dibuat ya. Sendiri. Iya. Ya itu sih Mbak, lebih ke sana. Nah, berarti ini pasti suatu program itu kan masih ada regulasi ya. Suatu kegiatan program masih ada regulasi. Nah, ini untuk desa anti korupsi ini sendiri sudah ada regulasinya, Bang? Ya, kita sudah ada SE Sekda ya Pak ya, dan SE GUP di tahun 23 waktu itu. Kita minta kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan replikasi. Jadi di Jawa Tengah ini ada 29 desa anti korupsi. Ini provinsi terbanyak se-Indonesia yang memiliki desa anti korupsi. Jadi ke-29 ini sudah dilakukan penilaian baik oleh KPK maupun oleh Pemprov dan Pemkab. Nah, selanjutnya di tahun 24 ini kita replikasi, Mbak. Sebenarnya ada 297 sekian desa replikasi itu. Ya, meskipun dalam apa ya, Pak, replikasi? Berarti perluasan ya. Masing-masing desa itu ada perluasan. Iya, masing-masing kabupaten ada perluasan penambahannya. Ya, walaupun dari total itu yang sampai saat ini melakukan penilaian ada sekitar ya belum terlalu banyak sih. Tapi kita apresiasi itu karena tadi Mbak tantangannya kan di tengah-tengah, apalagi kan mungkin kemarin ada pilkada dan sebagainya itu mungkin konsentrasinya terpecah-pecah gitu. Harus ada yang diprioritaskan ya. Iya. Oke, berarti untuk desa-desa perluasan ini pun mereka sudah paling enggak sudah belajar ya sama desa yang sebelumnya. Sudah nih Pak Anggoro udah kedatangan tamu nih udah berapa puluh desa yang menjiplak memotret ya tahu. Berguru sama beliau ini karena pertama di Jawa Tengah itu Desa Banyu Biru. Dan beliau prestasinya banyak, Mbak. Iya, makanya kita undang ke sini. Iya, luar biasa. Karena kita yakin pasti Pak Anggoro ini udah expertnya ya. Iya. Bukan hanya di desa anti korupsi mungkin ya, dengan julukan desa-desa yang lain ya, Pak. Iya, dan tamunya dari luar Jawa juga ada ya, Pak ya, banyak ya. Luar Jawa juga banyak. Saya belum pernah ke Banyu Desa. Wah, perlu ini. Karena alamnya indah ya. Banyu Biru ini. Gunung apa? Ada rawa, ada gunung, sejuk. Nggih, monggo mungkin dari teman-teman dari desa yang lain kalau mau belajar ke Desa Banyu Biru sekaligus apa ya Pak, berwisata ya? Iya. Ada Bukit Cinta dekat, ada Seloka, ada Semilir, ada Gedong Songo, Selosia. Iya, banyak pokoknya ini. Lokasinya strategis. Nah, terus implementasi nih ke Pak Anggoro ya, implementasi setelah penetapan sebagai desa angkor.
implementasi yang paling ditekankan yang mana Pak? Yang bagaimana? Ya sebenarnya kalau kita ngomong paling nggak bisa ya. Justru kita setelah itu mencari kekurangan kita ya. Misal saya barusan cerita sama Mas Torik, ya sepele sebenarnya Pak. Jadi ketemu dengan warga ngambil CPP, merasa udah tua, kita buat, loh ini sudah tak laksanakan itu loh. Yang orang hamil, balita, jompo, cacat itu kita dudukan loh. Itu di sini sampai dia bilang, jangan dengar ndak orang-orang kita di bawah ini di kumpulan dusun RT itu didengar tidak suaranya. Sampai sudah begitu loh. Oh, ya bener ya. Saya cek itu, Kadus tolong minta tolong ini. Ternyata inklusi belum. Justru kita bukan nyari internet, justru kita mencari apa kekurangan kita. Ternyata inklusi di tempat kita. Inklusinya belum. Ini kan susah loh. Menilai saya menilai diri saya sendiri. Mengaca ini kan untuk mengakui kesalahan. Dulu saya akui. Saya akui, wah iya inklusi ini belum ini. Harus mendorong ini menjadi desa anti korupsi, ternyata inklusinya belum. Ini yang kita cari, Mbak. Justru kita masih mencari ini. Dengan temuan, dengan nongkrong seperti itu, kita beberapa sore, iya, begitu saya, coba, ini RT, coba saya mau lihat RT itu, perempuannya berapa, umur 45 tahun, ini berapa, iya ya, di depan mata Mbak. Ternyata di depan mata nggak sadar ini. Iya kan? Makanya itu suatu prestasi jangan bikin cepat berpuas diri. Iya. Jadi ada celah yang harus dikoreksi. Dengan desa anti korupsi ini nggak terus berhenti. Iya. Ya terus berbenah diri, terus memperbaiki, meningkatkan diri gitu. Hal yang kecil inklusi ternyata belum tersentuh. Nanti kita belum tahu lagi loh. Ini nanti apa di pertengah perjalanan apa kita masih iya. Loh kita harus ini akui salah ya kita ngakui salah. Cuma kita harus memperbaiki sistem ini. Kemarin juga sama itu teman-teman untuk meningkatkan ini karena ya jujur ya untuk teman-teman kalau kita kan ini studio perfect ya kalau tempat kita kan anak-anaknya ya kalau pas malam minggu nggak ada orang pada apel. Weekend susah ini nongkrongnya hari-hari biasa. Akhirnya salahnya ini sarjana desa gimana ini udah dari Musdu semuanya ngusulkan sarjana desa pusing saya nyari ini ya ada cantelannya harus bid'ah itu nambah-nambahin iya kan harus bid'ah loh itu harus bid'ah loh karena belum ada cantelannya loh sarjana desa orang ngomong pendidikan penting apa karena apa yang dibutuhkan? Nah ini, waduh pusing nih Mbak, ini saya baru mencetelan ini. Seperti belum ketemu nih, inklusi sama sarjana desa. Padahal musda sudah jalan ini. Gimana? PR banget ya Pak. Iya Mbak, ini bukan kita cari. Desa itu dinamikanya luar biasa. Iya Bang, benar. Makanya kalau saya tanya implementasinya setelah itu ya harus mencari menggali terus ya. Iya juga harus perbaikan. Sudah dijalankan tapi tetap harus mencari. Iya. Oke, nah terus ini yang terakhir, bukan terakhir ya. Masih ada lagi. Kalau untuk desa anti korupsi sendiri harapan jenengan apa Pak? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk jenengan dan untuk orang lain. Oh iya, kalau untuk kita sebenarnya kan saya dan perangkat saya ya. Ini selama ini ya udah luar biasa ya perangkat masyarakat. Pokoknya yang terlibat di Desa Bayang Biru termasuk unsur-unsurnya ya dari kabupaten, provinsi, KPK pusat ini orang-orang yang luar biasa. Berkah dari ini tentunya kita sebagai refleksi, sebagai semua prestasi ini untayan untuk doa para leluhur pendiri Banyu Biru. Untuk yang lain jangan takut direplikasi perluasan desa anti korupsi karena di situ banyak sekali ilmu yang kita dapat setelah kemanfaatannya juga untuk diri kita sendiri, untuk juga kemasyarakatan umum. Jujur nih ngomong nih yang secara pribadi. Saya pilkades kan udah tidak ada money politik. Iya kan karena prestasi dong. Orang prestasi udah terbuka ngapain? Orang kan tidak tanya lagi serangan pajar. Nggak ada dong. Udah tidak tanya itu. Sampai wah ini waduh nggak ada musuh nih susah ini. Akhirnya Maitua kan. Akhirnya Maitua yang dampingi kita. Nggak ada tebaran duit. Nggak ada orang tanya serangan pajar. Nggak ada. Saya nggak ada kampanye, nggak ada apa, saya mau itu persiapan untuk lonceng desa anti korupsi. Karena apa? Prestasi. Prestasi diawali dengan semua proses tadi, keterbukaan publik semua itu. Manfaatnya teman-teman kalau mau gratis nyalon kepala desa atau yang lain ya
Jadi desa anti korupsi. Itu kuncinya udah ada Catat ya, gitu catat loh. itu. Nggak usah pakai money politik lagi ya, Oh Pak. iya Nggak usah dong. pakai pacar lagi ya, Pak. Oh, nanti akan untung itu nanti. Iya, nih. Terakhir lagi nih, yang terakhir deh, Pak. Pesan. Nah, kan tadi harapan. Ini pesan untuk teman-teman kepala desa yang lain yang di Jawa Tengah. Ya, dari 7.500 desa yang ada di Jawa Tengah ini, mumpung ini anginnya baik. Dari tahun 2023 sudah ada 29 desa yang di launching di Sijenggung, Banjarnegara. Lalu awal kemarin sudah ada teman-teman diundang ya di Jatidiri. Iya. Momen ini datangnya tidak bisa kembali terulang. Sejarah ini ya kita yang membuat. Itu aja, kalau mau menjadi wira ya ambil. Kalau menjadi pecundang tinggalkan. Cuma itu aja. Mantap. Iya kan simpel. Iya. Boleh ini suhunya. Iya, makanya suhunya. Suhunya desa anti korupsi sebenarnya. Banyak belajar sebenarnya. Iya. Ini. Iya, sekarang Mas Kisah nih pesan-pesan untuk teman-teman di desa seluruh Jawa Tengah. Iya, jadi untuk para kades, lurah, petinggi, perangkat semuanya dan masyarakat-masyarakat di desa ya. Jadi desa anti korupsi ini adalah sebuah komitmen kita untuk menciptakan atau membangun integritas di desa sehingga terjauh atau menghindari perilaku-perilaku anti korupsi yang nantinya bisa membahayakan kita kalau kita melakukan korupsi. Nah, kalau kita ingin aman dan nyaman dalam bekerja, dalam melayani masyarakat, maka yuk kita bareng-bareng kita implementasikan desa anti korupsi ini. Iya. Gitu. Gitu. Saya semoga diterima oleh teman-teman seluruh perangkat desa di seluruh Jawa Tengah ya. Amin. Kalau pesan dari Ya. saya pesan apa ya? Pokoknya pesannya gini, wujudkan desa anti korupsi, junjung tinggi integritas. Kalau nggak mau, masuk bui. Wah, itu yang hindari itu. Ya, Jangan makanya sampai. saya kayaknya menolak Kejem banget ya. Kejem banget ya kalau nggak mau masuk bui udah Iya, itu. Bu. Ya baiklah Sobat Integritas, sekian episode podcast kita kali ini dengan tema dari Desa Anti Korupsi untuk Negeri. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di podcast Inspektorat Menyapa lainnya. Saya Rizky Maulida bersama dua narasumber kita. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.